saya akan coba membahas mengenai cara melakukan klasifikasi data iris dengan tools Python. Jadi sekilas mengenai dataset iris, dataset ini merupakan data multivariat yang diperkenalkan oleh ahli statistika dan biologi Inggris Ronald Fisher dalam papernya di tahun 1936. Dataset ini terdiri atas 3 spesies iris, Iris setosa, Iris virginica, dan Iris versicolor. Dan setiap spesies memiliki 50 sampel. 4 fitur yang diukur dari masing-masing sampel yaitu panjang dan lebar sepal dan kelopak dalam sentimeter, petal length, petal width, sepal length, dan sepal width. Dataset ini didapat dari berbagai sumber, salah satunya adalah dari sumber Kaggle. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload melalui site kaggle.com/arcsheet/iris-flower-dataset. Pada dataset ini kita diberikan 5 kolom yaitu petal length, petal width, sepal length, dan sepal width, dan juga spesiesnya jenisnya apa. Kolom spesies merupakan target atau kelas dalam kasus klasifikasi ini. Dan 4 kolom lainnya, petal length, petal width, sepal width disebut juga sebagai fitur. Fitur inilah yang akan menentukan suatu data akan diklasifikasikan ke dalam kelas yang mana. Berikut dijelaskan cara pengolahan dataset iris dengan menggunakan Python. Pertama-tama, silakan buka tools online yang dapat digunakan untuk belajar Python dan juga machine learning, yaitu Google Colab. Ya, dapat diakses melalui web colab.research.google.com. Kemudian kita buat satu file baru, file new notebook. Ya, kemudian kita gunakan library untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive karena penyimpanan data kita berada di Google Drive. Kita buka Google Drive terlebih dahulu dan juga kita download untuk dataset iris-nya seperti berikut. Kemudian pada drive kita akan masuk ke dalam folder dataset dan kita upload data iris. Baik, setelah kita upload data iris dalam bentuk zip, langkah berikutnya adalah kita hubungkan antara Google Colab, tempat kita untuk ngoding, dengan Google Drive, tempat penyimpanan data. Nah, di sini sedang proses untuk inisialisasi, artinya kita terhubung dengan servernya Google Colab. Kemudian kita gunakan perintah untuk mengkoneksikan antara Google Colab kita dengan Google Drive. Perintahnya seperti berikut. From google.colab import drive, kemudian kita mounting di /content/drive. Kemudian buka URL-nya. Kita lakukan autentikasi, kita izinkan, kemudian kita copy kodenya ke authorization code. Ketika sudah ada tulisan mounted at drive, sehingga itu sudah dapat koneksi. Oke. Langkah berikutnya adalah kita import library pandas. Kemudian kita baca data yang ada di drive, tapi sebelumnya kita ekspor terlebih dahulu zip-nya dengan agar menghasilkan data CSV. Kita unzip.
Baik, hasilnya sudah bisa kita lihat di sini. Kita telah berhasil ekstrak di /content, /drive, /my drive, /dataset, iris.csv. Ya, karena ini kita ekstrak dengan nama iris.csv. Nah, kemudian kita panggil dengan library pandas. Kita read CSV-nya. Kita simpan di df, suatu variabel yang isinya adalah data iris. Nah, kalau kita lihat, sekarang kita sudah dapat melihat data iris yang tersusun atas 4 parameter, yaitu sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan species. Tas kita adalah saat ini kita ingin membuat suatu model berbasis machine learning yang dapat menentukan jenis spesiesnya berdasarkan input berupa sepal length, sepal width, petal length, dan petal width, parameter yang menentukan dari target atau spesiesnya. Baik, kita bisa menambahkan berbagai macam teknik untuk visualisasi. Misalkan kita gunakan scatter plot untuk melakukan visualisasi fitur dari sepal width dan sepal length berada pada ruang vektor di mana. Kalau kita lihat di sini, jenis yang iris setosa itu dapat kita lihat dia berada pada pojok sebelah kiri atas. Sementara iris versicolor dan virginica ini bercampur di sebelah kanan dan di tengah. Ya, seperti ini. Kemudian kita juga bisa, kalau kita lihat dari gambar di atas, sepal length dan sepal width, kita dapat menarik informasi dari plot tersebut adalah iris setosa secara umum terpisah secara linear dengan iris versicolor dan virginica. Iris versicolor dan iris virginica mengalami overlap sehingga sulit dipisahkan secara linear atau linearly separable, sehingga lebih sulit dipisahkan dengan iris setosa. Dari dua fitur di atas sudah cukup baik memisahkan label iris setosa, tapi belum cukup baik dalam memisahkan dua label lainnya, yaitu iris versicolor dan iris virginica. Nah, kita bisa menggunakan, kita akan coba. Nah, kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini iris setosa sudah terpisah dari iris versicolor dan virginica. Namun di sini kalau kita lihat dia belum terpisah dengan antara versicolor dan virginica belum terpisah. Kita memerlukan visualisasi data jenis yang lain. Ya, misalkan kita ingin visualisasi data berdasarkan petal length dan petal width. Kalau kita lihat di sini sudah terpisah secara linear. Kita lihat iris setosa sudah terpisah dengan virginica dan versicolor, dan juga iris versicolor dan virginica juga sudah terpisah secara linear. Ya. Kita juga bisa menjelaskan deskripsi dari data, misalkan kita ingin coba describe datanya untuk mendapatkan nilai statistik ya, seperti count, ada berapa jumlah data,
mean, standar deviasi, minimum data, dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah kita akan coba memisahkan antara 4 parameter yang menentukan spesies dan spesiesnya itu sendiri. Nah, sehingga kita membutuhkan library yang berasal dari scikit-learn, yaitu library train test split. Fungsinya adalah untuk memisahkan antara parameter yang 4 tadi, iris setosa, versicolor, sepal length, sepal width, petal length, dan petal width dengan data targetnya. Ya, seperti ini contohnya. Kemudian kita coba cetak. Ya, seperti ini. Sekarang kita sudah pisahkan antara xtrain, ytrain, xtest, dan ytest. Di mana xtrain ini digunakan untuk data latih, xtest digunakan untuk data uji, ytrain untuk label latih, dan ytest untuk label uji. Langkah berikutnya adalah kita coba menggunakan salah satu classifier yang cukup mudah digunakan di dalam machine learning, yaitu decision tree classifier. Untuk penjelasannya akan dijelaskan pada sesi berikutnya. Baik, kita akan coba. Cara membuatnya adalah kita hanya perlu mengimport library dari scikit-learn.tree, kemudian kita import decision tree classifier. Kemudian kita simpan di dalam variabel model, kemudian kita latih data latih dan label latihnya dengan fungsi fit. Ya, setelah ini berhasil dilatih, dan kita coba tes dengan data uji. Nah, setelah kita uji, kita perlu melakukan evaluasi. Ya, kita gunakan matrix, kemudian kita import confusion matrix, kemudian kita panggil confusion matrixnya, kemudian kita masukkan ke dalam xtest, ytest, dan hasil. Nah, kalau kita lihat di sini, hasil model yang telah kita gunakan dengan pengukuran confusion matrix dari semua data dengan label iris setosa yang kita masukkan ke dalam model, semuanya berhasil diprediksi dengan benar sebagai iris setosa. Kemudian dari semua data yang tipenya adalah iris versicolor, semuanya berhasil dideteksi sebagai iris versicolor. Dan begitu juga halnya dengan Virginica, sama berhasil dideteksi sebagai iris Virginica berdasarkan evaluasi dari confusion matrix. Ya, jadi intinya adalah data iris ini merupakan data benchmark yang biasa digunakan pada kasus machine learning. Jadi pada kasus machine learning biasanya kita menggunakan data iris untuk belajar ataupun untuk benchmark model. Cara penggunaannya sangat mudah. Pertama, kita download datanya melalui Kaggle, kemudian kita ekstrak dengan fungsi unzip, ya. Jadilah datanya iris.csv. Kemudian file CSV ini sudah berisi informasi mengenai parameter pada data tersebut dan juga label atau kelasnya. Kalau kita lihat seperti ini hasilnya, kita dapat membacanya dengan library yaitu Pandas. Pandas ini digunakan untuk membaca data ya seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita bisa memvisualisasikan fitur-fiturnya dengan menggunakan library matplotlib pyplot, dan juga kita bisa memberikan visualisasi yang lebih bagus dengan library Seaborn. Hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat, kita dapat memisahkan secara linear antara
spesies Iris setosa, versicolor, dan virginica berdasarkan parameter-parameter tertentu. Nah, kemudian hasilnya kalau kita lihat, kita bisa memvisualisasikan dengan bentuk yang lebih kompleks. Dan langkah berikutnya adalah kita coba memisahkan antara data training dan data testing dengan library yang berasal dari scikit-learn, yaitu Trend Test Split. Seperti ini contohnya, kita masukkan datanya dan labelnya, kemudian hasilnya kita bisa lihat dipisahkan dan juga diacak. Ya. Yang sebelumnya antara iris setosa itu saling berdekatan, setelah masuk ke dalam trend test split menjadi berjauhan. Dan ini sangat mempengaruhi pada performa di machine learning. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menggunakan model machine learning untuk dapat membuat model decision tree lebih mudah, ya, seperti ini. Kita tinggal import saja model decision tree. Kemudian kita latih dengan data latih dan labelnya. Berikutnya adalah kita lakukan prediksi dengan data baru, data uji, dan terakhir kita lakukan evaluasi misalnya dengan confusion matrix. Ya, sekian penjelasan mengenai cara melakukan klasifikasi data iris dengan machine learning. Jangan lupa untuk mengikuti tutorial lainnya dari Bisa AI. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat melihat Instagram ataupun YouTube dari Bisa AI. Bisa AI, AI for everyone.